Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqan. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa in asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasu darajatin wa salasu kaffarat. Saya lanjutkan pembacaan hadis yang lalu, baru dibaca sebagian. Salasun munjiyatun, ada 3 yang menyelamatkan. Wa salasun muhlikat, 3 yang membinasakan atau menghancurkan. Wa salasu darajatin, 3 derajat pangkat di akhirat, kedudukan. Wasalasun muhlikatun, dan 3 hal, wasalasun kafaratin, dan 3 yang menghapuskan dosa. Amal munjiyatu, adapun 3 yang menyelamatkan. Wa khasyatullahi ta'ala adalah takut, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini saya baca ulang ini ya, sudah dibaca minggu lalu. Wa khasyatullahi ta'ala adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sunyi, wal alaniyati, dan dalam keadaan terbuka atau dilihat orang. Yang kedua, 3 di antara 3 yang menyelamatkan kehidupan manusia, menyelamatkan dari azab Allah. Wal qasdu, bersikap sedang-sedang, bersikap tengah. Fil faqri wal ghina, dalam kemiskinan dan dalam kekayaan. Jadi berusaha berada pada titik tengah antara miskin dan kaya. Karena agama juga melarang kita untuk membiarkan diri dalam kemiskinan dan kemelaratan. Kita disuruh untuk mencari rezeki, mencari penghidupan yang baik. Jangan meminta-minta, jangan mengharapkan terus bantuan orang lain, minta selalu dikasihani. Dan jangan juga walgina, jangan juga terhanyut atau memutamakan kekayaan, ya, mengejar harta yang tidak ada habis-habisnya. Maka yang menjadi penyelamat di situ adalah al-qasdu, selalu berada pada posisi tengah, ya, selalu mengambil jalan tengah, selalu berpikir secukupnya. Jangan tidak cukup, jangan juga berlebih-lebihan antara kekayaan dan kemiskinan. At-tawassutu fil ma'isyati, yaitu bersikap tengah-tengah
dalam al-maisha, dalam penghidupan. Ya. Bi'allam yujawiz fihal hadda, yaitu tidak melewati batas. Wa radiya bizalika, dan ia senang dengan itu. Jadi ada kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang diridhoi. Kemiskinannya membuat dia tidak susah, ya, tidak ada kesusahan. Beribadah juga tenang, kehidupannya juga tenang, juga kekayaan itu juga tidak membuat dia terlupa, membuat dia tidak bisa lagi beribadah karena sibuk mengurus atau mengejar kekayaan. Yang ketiga adalah wal adlu fir ridha wal ghadabi, itu bersikap adil pada hal yang, ya, pada keridhaan, bersikap adil kepada keridhaan, wal ghadabi, dan pada kemarahan. Ya. Manusia itu kan kadang-kadang hari itu kita ada ya kita senangi, kadang juga kita ada kita tidak sukai. Kadang ada yang kita ridhoi, ada juga kadang-kadang kita tidak ikhlas, tidak terima. Maka yang diutamakan adalah sikap al-adlu, keadilan. Bersikap adil pada kondisi senang atau kondisi tidak senang atau kondisi marah. Ya. Bagaimana seorang yang bersikap adil ketika dia menghadapi ini temannya, ini bombekna, sama-sama mau dilayani. Ini orang yang dia sukai, ini orang yang dia anggap sebagai orang dekatnya, cesna, temanna, atau gengna, ya, soulmate-na, atau, dan ini orang yang dia tidak sukai, bukan gengna, bukan anggotana, bukan sahabatnya. Kan ada juga orang yang pilih-pilih teman, ya. Tidak semua orang yang dianggap sama. Ada orang yang diistimewakan, ada orang yang dianggap gengnya, ya. Yang lain bukan gengnya, biasa saja. Bagaimana caranya bersikap adil pada orang yang dianggap teman dekat dan orang yang dianggap orang biasa? Disinilah banyak orang yang tidak bisa bersikap adil. Kalau temannya nabelai, apapun itu mudah semua, tidak ada yang susah. Bahkan yang haram pun jadi halal. Kalau anggotana, keluarganya, temannya, sekampungnya, ya. Tapi kalau orang lain, bukan sekampungnya, bukan temannya, bahkan bukan senegaranya, dia bersikap tidak mau tahu, menzalimi, tidak kasih orang haknya, pasami, bukan tunjuk anggota aku. Kalau anggotanya semua dikasih, bahkan yang tidak mesti pun dikasih juga. Tapi kalau orang lain bukan anggotanya, dizalimi orang, ya, dihempaskan orang sewenang-wenang, ya, haknya orang tidak dikasihkan sebagaimana mestinya. Ini ketidakadilan, bentuk sikap ketidakadilan dalam bergaul, dalam bersikap, memutuskan sesuatu. Ini mencelakakan orang, mencelakakan dunia dan mencelakakan di akhirat. Banyak pemimpin yang diprotes atau dilengsarkan dari jabatannya karena bersikap tidak adil kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Golongan yang dia sukai dia kasih minyak goreng banyak-banyak. Ya, nak kasih ke minyak goreng, minyak bimul. Simpangkan minyak goreng banyak-banyak. Itu ke orang-orang yang dia sukai, orang dekatnya. Orang-orang lain yang bukan orang dekatnya sembunyikan minyak goreng. Nah, ini tidak adil, ya. Sikap tidak adil dalam ridha dan kemarahan, itulah yang mencelakakan.
Bagaimana maksudnya bersikap adil dalam ar-ridha wal ghadab? Bi ayyaqdaba lillahi wa yarda liridahu, bahwa ia marah karena Allah. Apa yang dimarahkan? Apa yang dimarahkan adalah hal-hal yang memang Allah menjadi pertimbangannya, sesuatu yang memang yang harus dia marah karena Allah. Apa itu? Anak tidak bangun sholat, anak tidak belajar, siswa tidak belajar, siswa bolos, melanggar peraturan, ya, tidak mengikut pengajian, tidak mau bangun salat subuh, banyak tidur, tidak jujur, bohong. Kita harus marah itu. Guru harus marah, orang tua harus marah ketika ada sikap seperti itu. Marah apa itu? Itu namanya marah karena Allah, karena ingin memperbaiki, ingin meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, ya, membina yang tidak baik. Harus marah di situ. Karena marah karena Allah. Wa yarda liridahu, dan senang karena kesenangannya Allah. Senang karena ridhonya Allah. Mencintai orang, menyukai orang ya karena Allah juga, bukan karena ada maunya. Ada udang di balik kantong-kantong. Ya. Bukan di balik batu, bukan di pasar itu udang. Ada udang di balik kantong-kantong. Sembunyikan. Ya, ada niat yang tersembunyi dalam hatinya, bergaul sama orang. Itu namanya bukan ridho karena Allah. Ridho karena Allah adalah memilih orang, menyenangi orang karena memang orang itu baik. Baik untuk ditemani, bisa dicontohi, ya, membantu dalam kebaikan. Bukan teman karena ada uangnya atau ada kekuasaannya. Itu yang pertama. Ammal muhlikat, kita lanjutkan. Adapun yang menghancurkan, sikap-sikap hal yang membinasakan kehidupan manusia adalah syuhun muta'. Yang pertama, syuhun syadidun, kikir yang berlebih-lebihan, kikir yang sangat syadid, kikir sekali, sana sekekna, iya, sana ki sekekna, sekek taliwak-liwak. Syuhun, apa bedanya syuhun dengan bakhil atau bukhlun? Dalam bahasa Arab itu kikir, seke itu bahasa Arabnya ada dua, al-bukhlu dengan asyuhu. Syuhun kikir juga, bukhlun kikir juga. Orangnya namanya bakhil atau syahih. Bakhilun atau bukhlun adalah seke dengan alasan dia tidak mau kasih orang sebagian hartanya karena tidak mau harta itu berkurang. Nitawi capu orang parana, takui habis uangnya, sehingga dia tidak mau kasih orang, tidak mau bersedekah, tidak mau menyumbang karena tidak mau habis, takut kehabisan harta. Dan dia hanya ingin menikmati hartanya sendiri. Dia makan enak, dia pakai pakaian mahal-mahal, dia jalan-jalan kemana-mana, tapi membantu orang tidak mau. Itu aja. Nanti habis uangku, enggak makan uangku. Ya, dia sendiri yang mau makan uangnya sendiri. Dia sendiri yang mau nikmati uangnya. Dia nikmati kehidupan yang berlebih-lebihan, makan enak-enak, minum enak-enak, tapi tidak mau kasih makan orang. Apa namanya itu? Bukhlun, bakhil, ya, kikir yang
alasannya adalah takut kehabisan harta, takut kekurangan harta, dan dia ingin menikmati hartanya sendiri. Itu bakhil. Jenis yang kedua, ini sebut Nabi di sini, syuhun, syahihun. Apa itu syuhun? Adalah kikir yang bukan saja orang lain tidak mau nakasi, bahkan dirinya sendiri itu nasihat keki. Dirinya sendiri dia kikirkan. Jangankan untuk memberi orang makanan, dia sendiri hemat makanannya sehingga dia hanya pilih makanan yang murah-murah, makanan tidak bergizi, hanya makan nasi dengan keropok, padahal ada uangnya. Kenapa tidak beli ikan? Kenapa tidak beli daging? Kenapa tidak beli ayam dan sebagainya? Nanti habis uangku. Dia sendiri nasi keki dirinya. Dia sendiri tidak makan enak, tidak makan yang baik-baik, tidak beli pakaian yang baik-baik, ya. Robek-robek misaruna, robek-robek micelananya, robek di bajuna, tidak mau ganti. Kenapa? Takut uangnya habis. Jadi boro-boro mau kasih orang, jangankan mau kasih orang, dia sendiri tidak mau kasih dirinya sendiri. Nasi keki dirinya. Ini namanya syuhun. Liwat tosiyah. Kenapa mandi tidak pakai sabun? Sabun mahal, Pak. Jangan nih. Itu tomo sabun sunlight untuk piring, itu tomo sabun untuk badannya, itu tomo sampo. Iya. Satu di sabun apa di rumah anak? Sunlight. Semua urusan sunlight. Ya, cuci piring sunlight, cuci baskom sunlight, cuci baju sunlight, mandi sabunnya sunlight, sampo-nya juga sunlight. Kenapa tidak beli sabun-sabun lain? Nanti habis uang. Jangan nih. Mahal ki. Uang lagi itu. Kenapa begitu? Ini namanya syuhun. Takut miskin sampai dia miskinkan dirinya. Takut miskin, takut menderita karena kekurangan uang, justru dia memilih cara untuk menderitakan dirinya, membuat dirinya menderita dengan tidak mau mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri, apalagi ke orang lain, apalagi menyumbang pesantren. Nah, bagaimana biasanya kita ini bakhil atau kita syuhun? Nasi sakalena padahal dia jadi apa itu syuhun syadid? Ini yang menghancurkan, muhlikat, menghancurkan kehidupan adalah sikap syuhun, ya, kikir yang taliwa-liwa, kikir berlebihan yang sangat. Bukhlun syadidun, ini guru tak masih mengatakan bukhlun, sangat kikir, sangat sekte. Fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala, maka dia tidak melaksanakan ma alaihi kewajibannya, dia tidak melaksanakan kewajibannya min haqqillahi ta'ala, yaitu haknya Allah. Apa itu? Kewajibannya yang merupakan haknya Allah. Zakat, ya, zakatnya tidak dikeluarkan. Haknya Allah itu. Tidak pernah memberi kepada yang menjadi kewajibannya untuk diberi, haknya Allah, zakatnya. Wa haqqul khalqi, dan haknya makhluk, haknya orang. Nah, tahan gajinya orang, tidak nak kasih secepat-cepatnya, nah simpan uangnya orang karena dia suka lihat uang banyak di kantongnya, ya, padahal uangnya orang. Ya, kenapa tidak bayar gajinya pegawaimu itu, karyawanmu? Ya, nanti. Ya, ada gitu, gajinya sudah dibayar itu. Ya, nanti. Kenapa tidak kasih orang? Nah, suka lihat uang banyak, padahal uangnya orang yang harus diserahkan. Ini kikir yang berlebih-lebihan ini. Ya, perusahaan ataukah bendahara yang syuhun itu nasengajai tidak mau nakasih gaji orangnya cepat-cepat. Nah, simpan dulu. Ya.
suka lihat uang banyak diracinya. Hakul khalqi termasuk haknya pesantren disumbang, haknya masjid disumbang, haknya orang anak yatim, orang miskin, itu juga adalah haknya yang harus dikeluarkan. Dan ini yang menghancurkan orang kalau dia tidak paham lagi mana haknya Allah, ya mana haknya orang dari harta yang dia miliki. Syuhun syadid, sekit taliwa-liwa. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat hadis yang lain menyebutkan syuhun muta'. Yang biasa kita baca itu syuhun muta'un, kikir yang mengintimidasi, kikir yang memaksakan, ya, kikir yang sangat memaksakan. Kikirnya yang membuat dia terjebak dalam kesusahan, kikir yang membuat dia tidak mau lagi ikuti hatinya tapi nafsunya. Ay bukhlun, yaitu kekikiran yuti'uhul insanu, yang diikuti oleh manusia. Sifat kikir yang diikuti oleh manusia. Kikir yang menyeret seseorang untuk berbuat atau tidak memberi, menahan hartanya orang, haknya orang. Amma law kana al-bukhlu, adapun sifat bukhlun mawjudan fi nafsi, pasti ada dalam jiwa manusia. Adapun bukhlun, sifat kikir yang ada pada jiwa manusia, ghairu muta'in, tidak diikuti, tidak ditaati. Namanya manusia pasti ada apa? Ada perasaan untuk tidak membuang-buang uangnya, pasti simpan-simpan tuh. Semua orang pasti punya sifat bukhlun yang bukan muta', bukhlun yang normal, yaitu sifat tidak mau membuang-buang uangnya tanpa ada tujuan. Pasti kalau terima penghasilan, terima hasil jual-jualan, terima gaji, tentu kan ada tanda simpan-simpan dulu, jangan semuanya langsung habis. Itu namanya juga boros. Ada sifat orang yang normal, yang naluriah itu, yang alamiah itu adalah sifat menahan-nahan juga kalau ada yang dimiliki. Ya, kalau beli bensin motor, ya cukup tuh dulu 10.000 mau dulu dipakai 3 hari. Beli bensin mobil, beli dulu 100.000 dipakai 4 hari, 3 hari. Nanti pesedeng. Ya itu namanya sifat bukhlun yang bukan membahayakan. Namanya menghemat atau mempertimbangkan pengeluaran, bukan boros-boros royal. Itu namanya bukhlun yang ghairu muta', tidak apa-apa itu. Fala yakunu muhlikan, maka itu tidak membahayakan. Itu sifat hemat, ya, mengukur pengeluaran yang mana pantas, yang mana tidak pantas. Itu tidak apa-apa, kata guru kita di sini, la yakunu muhlikan, tidak membinasakan, tidak menghancurkan. Li'annahu minas sifatil lazimatil nafsi, karena sifat itu wajar ada pada jiwa manusia, ada pada diri manusia. Ya, ada uangnya, mempertimbangkan beli makan apa nih, beli makanan harga 50.000 atau beli makanan harga 20.000 atau beli makanan harga 10.000. Cukuplah dengan 10.000 saya sudah kenyang, sudah enak. Maka itu namanya wajar. Ya, tapi kalau memang itu dibutuhkan, ya dibutuhkan. Jangan dibutuhkan tapi tidak mau kasih, tidak mau beli. Dia kelaparan, belum makan siang, tapi hanya beli keropok atau beli saja satu biji bakwan, cukup mideh, jangan mideh. Mestinya kau makan nasi, kau beli nasi harga 10.000 karena kau belum makan siang. Nanti habis uangku, nah ada jualmu.
ada uangnya 50.000, justru dia beli bakwan satu dengan air gelas. Kenapa tidak beli nasi? Nanti habis uangku. Ini syuhun. Yang mana yang sebut baik, yang bukhlun yang baik adalah ketika dia harus makan, dia makan. Beli makanan, tapi jangan juga beli yang terlalu mahal. Ya, jangan juga beli yang terlalu mahal, beli yang secukupnya, yang sewajarnya. Yang mana ada pilihan, ada makanan 10.000, ada makanan 50.000, ada makanan 100.000. Dengan 10.000 bagaimana? Sudah cukup. Nasi kuning, ada mie nasina, ada mie telurna, ada mie keropokna, ada mie tempe-tempena, ada mie sudahlah. Kalau memang hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi kadang juga harus beli 20.000, kadang beli 50.000, tergantung kondisi keuangannya. Itu namanya ya tidak membinasakan. Itulah disebut dengan mempertimbangkan, al-qasdu, bersikap tengah dalam hal pengeluaran, dalam hal belanja. Itu bukan namanya kurta di sini, bukanlah asyuhun yang membahayakan. Biasa itu. Namanya orang yang memilih mengukur pengeluarannya. Yang ketiga yang membinasakan adalah wahawa muttaba'un. Sifat hawa, nafsu. Sifat hawa, nafsu, muttaba'un yang diikuti. Mengikuti nafsunya. Bagaimana nafsunya? Nafsu kekuasaan. Nafsu ingin berkuasa. Segala cara dipakai untuk berkuasa. Bahkan kadang-kadang injak teman sendiri, sikut orang, injak-injak orang, kadang mencelakakan orang, kadang merugikan orang demi untuk berkuasa, demi kekuasaannya. Siapapun dia tendang, asalkan dia yang berkuasa. Apa ini? Nafsu, hawa, muttaba'un, yang diikuti. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu kepada lawan jenis. Ini nafsu-nafsu yang tidak ada habis-habisnya. Mengikuti nafsu yang tidak ada habisnya. Ini yang membahayakan. Wa hawa muttaba'un, nafsu yang diikuti, ayattabi'u, mengikuti ma ya'muruhu, apa yang diperintahkannya, hawahu, oleh nafsunya. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh nafsunya. Alemi kanremi tolong. Iya, nikmati, mumpung masih muda, habiskan. Ya. Lihat sesuatu, ambil, yang penting kau dapat. Kejar kekuasaan, kejar harta, miliki semuanya. Itu namanya hawa, nafsu yang tidak tertahankan, nafsu yang tidak dikendalikan. Muttaba'u, diikuti apa maunya nafsu. Ya, tidak mau berhenti makan, tambah lagi piring, 2 piring, 3 piring, asyik pagi. Ya, sampai kekenyangan, akhirnya dia sendiri yang susah karena terliwat kenyana. Yang kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang mengagumi dirinya sendiri. Ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang mengagumi, kagum kepada dirinya sendiri. Apa yang namanya ini? Ujub, ya, sifat memuji diri sendiri, melihat diri sendiri itu hebat. Bukan orang bilang, dia sendiri yang bilangi dirinya hebat, dirinya melihat cantik dirinya. Cantik mento ke saya di dan mento. Iya, dia sendiri bilang, saya mentong paling ini, saya ini mentong, jago mentong ke saya. Itu bahasa-bahasa dalam hatinya kepada dirinya sendiri. Seseorang mengagumi dirinya sendiri, nazruhu ilaiha bi'ainil kamali. Ia memandang dirinya sendiri
dengan kesempurnaan, dengan pandangan sempurna. Ay nazruhu ilaiha, ia memandang dirinya sendiri bi'ainil kamali, dengan pandangan sempurna. Nah, lihat dirinya sempurna. Nah, lihat dirinya sudah sangat bagus. Ya, sempurna dirinya, lihat. Padahal belum tentu. Ya. Puji ale namanya, puji diri atau narsis. Nah, foto dirinya baru dia share. Tidak masalah. Tapi ketika dia share, dia suka melihat dirinya cantik mentong, jago mentong, hebat mentong ke saya, gitu kan? Ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, dengan melupakan nisyan, melupakan nikmatillahi ta'ala, nikmat Allah ta'ala. Dia tidak pernah kagumi dirinya dengan kesadaran bahwa apa yang dia miliki itu adalah nikmat. Lupa itu. Dia hanya bilang jago mentong, saya mentong jago, saya mentong hebat, saya mentong cantik. Tidak sia-sia bapak melahirkan saya, tidak sia-sia mama melahirkan. Bapak sama mama yang hebat karena melahirkan anak cantik. Padahal kecantikan itu dari mana? Dari Allah. Nikmat Allah itu, tapi dia tidak tahu. Tidak bilang alhamdulillah. Tidak bilang alhamdulillah. Lupa bahwa itu nikmat Allah, wa ma'al amni min zawaliha, dan lupa bahwa itu akan hilang. Bahwa melupakan bahwa nikmat itu akan hilang. Apa yang dia miliki, lupai bahwa itu akan hilang nantinya. Tidak sadar bahwa itu akan lenyap. Karena tidak ada yang dimiliki manusia itu bersifat abadi seterusnya. Sekarang punya apa? Punya sesuatu yang hebat, yang mahal. Beli jam tangan harga 5 juta. Wah, lihat terus tangannya, jam tangannya. Canggih memang jamku. Tidak ada kalah jamku ini. 5 juta. Aslinya rado. Ya. Mereknya ini tidak ada yang kalah. Satu pesantren tidak ada yang kalah jam tanganku. Mereknya. Nah, lihat terus jamnya. Hebat mentong. Canggih memang jamku. Luar biasa ini jamku ini. Dia tidak sadar bahwa itu adalah nikmat dan itu bisa hilang seketika kalau Allah mau. Tiba-tiba singgah berwudu di masjid, lalu buka jam tangannya, jam mahal ini, harga 5 juta ini. Keluar kembali, jamku masuk hilang. Ya, gampang sekali hilang. Ya, namanya jam tangan, ya, kunci mobil, kunci motor, cincin perhiasan, semua adalah hal-hal yang orang biasa kagumi, orang merasa bangga, tapi itu juga bisa hilang dalam seketika. Wa amma darajatu, adapun derajat, ya, derajat di akhirat, tingkatan yang dicapai oleh manusia. Untuk mencapai tingkatan itu, untuk menaikkan derajat status kita di akhirat, ada 3 hal yang dilakukan. Kalau mau naik pangkat, pangkat mana? Pangkat akhirat, surga. Yang pertama, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Suka menyebarkan assalam. Bukan cuma assalamualaikum terus menerus. Salam di sini adalah kedamaian. Tidak mengganggu orang, menyantuni orang yang susah, tidak mengganggu agama lain, tidak menghina agama orang, sukunya orang, bahasanya orang, budayanya orang, ya. Itu namanya menyebarkan assalam, kedamaian. Izharus salami bainan nasi, yaitu izhar, memperlihatkan assalam, kedamaian, menolong orang, tidak mengganggu ketenangan orang. Itu pakai motor ganti knalpotnya. Knalpot apa nak pakai itu? Yang suaranya seperti pabrik terigu itu. Seperti pabrik gula itu suaranya itu. Meledak. Ya, motor kecil tapi knalpotnya mobil tank. Itu mengganggu orang
Orang tidur siang kaget semua, bangun semua gara-gara dia lewat di lorong. Karena adanya knalpotnya itu yang seperti senjatanya mobil tank, lapuk-lapuk itu. Apa enaknya bagi Anda? Apa juga manfaatnya orang lain dengan begitu-begitu tuh. Kalau mau mendapatkan derajat yang dihormati, terhormat di surga nanti, izharus salam. Nampakkanlah assalam bainan nasi, di antara manusia, ya, menampakkan kedamaian di antara manusia, bi an tusallim ala man araftahu wa man lam ta'rif, yaitu mensalami kepada orang yang man araftahu, orang yang engkau kenal, memberi salam kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rifu, dan kepada orang yang tidak kau kenal. Memberi keselamatan, memberi kedamaian, menyebarkan salam, assalamualaikum, disalami orang, baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Jangan pilih-pilih orang. Kalau tidak suka, tidak mau teman bicara, bawa muka. Nah, ini tidak akan ada pangkatmu di akhirat. Terhina nanti di akhirat. Yang kedua, it'amut ta'am. Biasakan memberi makan. Memberi makan juga adalah cara untuk mendapatkan ketinggian derajat di surga atau di akhirat. Ini nanti kita masuk bulan puasa, ya biasakanlah sesekalilah untuk mapabuka. Mapabuka itu termasuk memberi makan, menaikkan derajat di akhirat. Lidha'ifi wal ja'i, kepada orang lemah dan orang ja'i, orang lapar. Lidha'ifi, kepada orang yang lemah, wal ja'i, dan orang lapar. Lihat ya, ada namanya Jumat berkah, ada namanya pabuka, banyak cara untuk memberi makan. Kalau berhasil lulus masuk perguruan tinggi, lulus PNS, dapat pekerjaan, lulus di perusahaan, nah itu ada nazarnya. Apa nazarnya? Tinjakna, memberi makan. Terakhir, wassalatu bil laili wan nasu niyamun, salat di tengah malam. Ini untuk mendapatkan ketinggian derajat di akhirat. As-salatu bil laili, salat di tengah malam, wan nasu niyamun, sementara manusia tidur. Ya, sementara manusia, orang-orang pada tidur, kita bangun salat. Ini salah satu pertimbangan untuk naiknya tingkatan kita di akhirat. Jalan untuk mendapatkan ketinggian derajat di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ayat tahajjudu fi jawfil laili, yaitu bertahajud fi jawfil laili, di tengah malam. At-tahajjud fi jawfil laili, tahajud di tengah malam. Hala ghaflatin nasi, ketika manusia tidak ghaflah, ketika manusia tidak melihatnya, fil lazzatin naumi, karena enak tidurnya, di saat manusia enak-enak tidur, mengorok matindro, kita justru bangun untuk salat tengah malam. Nah, ini yang berat ya, ini yang susah, ini yang namanya sengajai bangun tengah malam sementara orang tidur, justru kita bangun salat meskipun itu hanya 2 rakaat. Ini yang tidak semua orang bisa ini. Itulah makanya tidak gampang juga mendapatkan surga. Kalau mau dapat surga, sebarkan salam, kedamaian, ya, jangan ganggu orang, beri makan orang yang lapar, dan biasakanlah bangun tengah malam salat sementara manusia, orang-orang pada tidur semua. Inilah yang kita baca pada hari ini. Kita akan lanjutkan. Wa amal kafaratu, adapun yang menghapuskan dosa ada 3 juga. Isbagul wudu'i fis sabarati wa naql aqdamil jama'at, kemudian intizarus salati ba'da shalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina
Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana. Rabbana hab lana. Wassallallahu ala sayyidina Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.